Malam di Cirebon tidak pernah benar-benar sunyi. Ia adalah perpaduan antara deru angin laut yang membawa aroma garam serta amis terasi, menyatu dengan bising knalpot kendaraan yang membelah jalanan aspal panas. Di bawah temaram lampu neon warna-warni yang menghiasi sudut-sudut pasar malam, kota ini tampak seperti seorang penari tua yang dipaksa berdandan menor. Di baliknya, tersimpan keriput-keriput sejarah yang dalam, gelap, dan seringkali berbau busuk. Angin pesisir yang dikenal penduduk lokal dengan sebutan angin kumbang, berhembus kencang, menggoyangkan dedaunan pohon beringin tua di alun-alun, seolah-olah sedang membisikkan rahasia-rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Di sebuah warung kopi kecil yang letaknya terjepit di antara bangunan kolonial yang merana dan tembok tinggi keraton Kasepuhan, 10 pasang mata terpaku pada lembaran-lembaran kertas kusam yang berserakan di atas meja kayu yang sudah goyang. Cahaya lampu bohlam 5 watt di atas mereka berayun pelan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Seakan-akan ada entitas ke-11 yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Jarwo, seorang pemuda dengan rahang tegas dan tatapan mata yang selalu tampak seperti sedang membedah sesuatu, menyesap kopi hitamnya yang sudah dingin. Ia adalah sosok yang secara alami didaulat menjadi pemimpin kelompok ini. Sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan sejarah, Jarwo memiliki karisma yang mampu menghasut orang lain untuk percaya pada visi-visinya. Kalian lihat ini, suara Jarwo berat, membelah kesunyian yang sempat tercipta akibat suara gesekan cangkir. Ia menunjuk pada sebuah salinan dokumen bertuliskan aksara Jawa kuno dan ejaan Belanda lama yang hampir terhapus. Ini bukan sekedar catatan pajak atau daftar upeti. Ini adalah protokol, sebuah tata cara tentang bagaimana manusia harus dihancurkan tanpa harus segera mati. Asih, yang duduk tepat di hadapan Jarwo, merapatkan jaket denimnya. Ia merasa udara malam itu tiba-tiba menjadi lebih dingin dari biasanya. Padahal Cirebon terkenal dengan suhu pesisirnya yang menyengat. Asih memiliki intuisi yang tajam, jenis kepekaan yang seringkali membuatnya merasa tidak nyaman di tempat-tempat bersejarah. Jarwo, aku sudah membaca bagian itu tadi sore di perpustakaan. Namanya Keluarga Ureda. Mengapa nama itu tidak pernah ada di buku sejarah sekolah kita? Mengapa guru-guru sejarah hanya bicara tentang Sunan Gunung Jati atau perlawanan terhadap VOC? Karena sejarah selalu ditulis oleh pemenang yang ingin terlihat suci, Asih, sahut Yono dengan nada sinis. Yono adalah atlet kampus, badannya tegap, dan ia adalah orang yang paling tidak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, sejarah adalah fakta keras, bukan dongeng pengantar tidur. Tapi keluarga Ureda ini, mereka berbeda. Mereka bukan pahlawan, bukan juga penjahat perang biasa. Mereka adalah alat, pisau bedah yang digunakan oleh siapapun yang berkuasa untuk membungkam mulut-mulut yang terlalu vokal. Atmo, yang sejak tadi sibuk membersihkan kacamatanya yang berembun, ikut menimpali. Dari arsip yang kutemukan di koleksi pribadi kakekku, keluarga Ureda itu memiliki status nirmala, tak tersentuh. Bahkan pejabat Belanda sekelas residen pun segan pada mereka. Bukan karena mereka punya pasukan, tapi karena mereka punya keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Seni menyiksa. Mereka menyebutnya membuka jendela jiwa. Sebuah eufemisme menjijikan untuk menguliti orang hidup-hidup agar mereka bicara. Yudo, Joko, Rumi, Anis, Yati, dan Sukron mendengarkan dengan saksama. Mereka adalah kepingan-kepingan pelengkap dalam kelompok ini, masing-masing membawa kamera, alat perekam, dan semangat yang sama untuk menyelesaikan tugas akhir mereka dalam bentuk dokumenter sejarah yang ambisius. Namun, di balik semangat itu, ada getaran kecemasan yang sulit disembunyikan. Kita harus ke sana, kata Jarwo tiba-tiba, matanya berkilat tertimpa cahaya lampu. Bangunan di pinggir sungai Cirebon itu, bekas markas operasional mereka yang ditutup tahun 1945. Pemerintah bilang itu gudang tua yang rawan runtuh, tapi kalian tahu sendiri kan, sampai sekarang tidak ada pengembang yang berani menyentuh tanah itu. Aku setuju, saut Sukran yang biasanya paling penakut, namun kali ini tampak terobsesi dengan aspek teknis sinematografi yang bisa ia dapatkan. Bayangkan visualnya, dinding batu yang lembab, bekas-bekas rantai, dan kegelapan yang pekat. Itu akan menjadi opening dokumenter paling epik yang pernah dilihat dosen-dosen kita. Tapi apakah itu aman? Anis bertanya, suaranya kecil hampir tenggelam oleh suara klakson bus di kejauhan. Maksudku, secara hukum, kita akan masuk tanpa izin ke bangunan yang sudah disegel pemerintah.
Jarwo tertawa, suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Anis, sejarah tidak akan pernah menyerahkan rahasianya kepada orang yang patuh pada aturan. Kita adalah peneliti, kita punya mandat moral untuk mengungkap kebenaran yang terkubur. Rumi, yang sejak tadi diam sambil memainkan ujung jilbabnya, menatap Jarwo dengan ragu. Jarwo, dokumen yang kita temukan tadi, ada satu paragraf yang tidak sempat kau bacakan. Tentang darah yang membayar. Apa maksudnya? Jarwo berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi datar, sebuah topeng yang sulit dibaca. Itu hanya metafora kuno, Rumi. Biasalah, tulisan abad ke-18 selalu dibumbui dengan bahasa puitis yang dramatis untuk menakut-nakuti pembaca. Mereka ingin keluarga mereka tetap ditakuti bahkan setelah mereka tiada. Asih memperhatikan Jarwo dengan saksama. Ada sesuatu dalam nada bicara Jarwo yang membuatnya merasa gelisah. Jarwo selalu menjadi orang yang paling rasional di antara mereka, paling skeptis terhadap tahayul. Namun, malam ini semangatnya terasa berbeda, seperti ada api yang menyala di balik bola matanya, api yang bukan berasal dari rasa ingin tahu akademik semata. Kita berangkat jam 11 malam ini, putus Jarwo menutup buku catatannya dengan dentuman kecil yang terdengar seperti vonis mati. Siapkan semua peralatan, senter, baterai cadangan, kamera, dan yang paling penting, mental kalian. Kita bukan sedang pergi ke mall, kita sedang menuju ke jantung kegelapan Cirebon. Malam semakin larut, dan kota Cirebon mulai mengganti wajahnya. Keramaian pasar malam perlahan memudar, menyisakan sampah-sampah plastik yang terbang ditiup angin dan aroma sisa makanan yang mulai membusuk. 10 sahabat itu bergerak dalam diam, menggunakan 3 sepeda motor dan 1 mobil tua milik Atmo menuju ke arah pesisir, di mana sungai bertemu dengan laut dalam sebuah pelukan yang keruh. Bangunan tua itu berdiri dengan angkuh di antara semak belukar yang tinggi dan pohon-pohon terembesi yang dahannya menjuntai seperti tangan-tangan raksasa yang ingin menggapai siapapun yang lewat. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara gaya Indice yang legah dan sentuhan lokal yang sudah hancur dimakan usia. Lumut tebal menutupi dinding batu, sementara jendela-jendela tinggi dengan jeruji besi yang berkarat tampak seperti mata-mata kosong yang mengawasi kedatangan mereka. Gila, tempat ini lebih menyeramkan daripada di foto, bisik Joko sambil menyandang tas kameranya. Mereka turun dari kendaraan dan berkumpul di depan pintu kayu jati besar yang sudah lapuk namun tetap kokoh, dengan rantai besi yang melilit bedangannya. Bau busuk yang samar, perpaduan antara air sungai yang mati, kotoran kelelawar, dan sesuatu yang manis namun mual, mulai menusuk hidung mereka. "Siap?" tanya Jarwo. Ia mengeluarkan sebuah tang pemotong kawat dari dalam tasnya. Dengan gerakan yang sangat terlatih, ia memotong rantai itu. Suara logam yang putus berdenting di keheningan malam. Terdengar sangat keras, seolah-olah mereka baru saja memecahkan kaca di sebuah katedral yang sepi. Pintu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Udara dingin dari dalam bangunan berhembus keluar, membawa debu-debu halus yang membuat Yati bersin berkali-kali. "Senter nyalakan," perintah Jarwo. 10 berkas cahaya membelah kegelapan ruangan utama. Lantai marmer yang pecah-pecah tertutup debu tebal. Di sana-sini terlihat sisa-sisa furnitur kayu yang sudah hancur dimakan rayap. Namun, yang paling mencolok adalah dindingnya. Ada bekas-bekas coretan yang sudah memudar, dan di beberapa sudut terdapat noda gelap yang meresap ke dalam pori-pori batu. Noda yang tidak bisa dihilangkan oleh waktu. "Lihat ini," panggil Yono dari sudut ruangan. Ia menyorotkan senternya ke sebuah relief kecil di atas bingkai pintu menuju ruang bawah tanah. Gambar itu menunjukkan sebuah tangan yang memegang pisau kecil dengan bentuk melengkung yang aneh, dikelilingi oleh motif bunga sedap malam. Ini simbol keluarga Wreda. Pisau itu dinamakan silet angin, gumam Atmo yang berdiri di sampingnya. Didesain sedemikian rupa agar bisa menyayat kulit tanpa merusak otot di bawahnya. Tujuannya adalah agar korban tetap sadar saat kulitnya dipisahkan dari daging. Mereka ahli anatomi, tapi bukan untuk menyembuhkan. Asih merasa mual. Ia mencoba mengalihkan pandangannya. Namun, matanya justru tertuju pada Jarwo. Jarwo berdiri di depan pintu ruang bawah tanah. Jemarinya mengelus permukaan kayu pintu itu dengan lembut, hampir seperti seorang kekasih yang merindukan pasangannya. "Jarwo, kita jadi masuk?" tanya Asih dengan suara bergetar. Jarwo menoleh, tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Tentu saja, Asih. Rahasia sebenarnya tidak ada di lantai atas.
semua penderitaan, semua jeritan yang tidak pernah terdengar oleh dunia, tersimpan di bawah sana. Mereka mulai menuruni tangga batu yang sempit dan curam. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan gema yang aneh, seolah-olah ada langkah kaki lain yang mengikuti dari belakang. Ruang bawah tanah itu jauh lebih luas dari yang mereka duga. Ruangan itu terbagi menjadi beberapa sel kecil dengan jeruji besi yang masih utuh. Di tengah ruangan utama bawah tanah, terdapat sebuah meja batu panjang dengan parit-parit kecil di pinggirnya, diduga untuk mengalirkan darah agar tidak meluap ke lantai. Ini gila, ini benar-benar laboratorium penyiksaan, bisik Yudo sambil merekam setiap sudut ruangan dengan kamera videonya. Lihat parit itu, mereka memikirkan semuanya secara logis, mereka sangat terorganisir. Yono bergerak lebih jauh ke dalam, menuju sebuah lemari besi kecil yang sudah terbuka di pojok ruangan. Ia menemukan sesuatu, sebuah buku dengan sampul kulit manusia yang sudah mengeras dan menghitam. "Jarwo, lihat ini!" teriak Yono bersemangat. Mereka semua berkerumun. Yono membuka buku itu dengan hati-hati. Di dalamnya tertulis nama-nama, tanggal, dan deskripsi metode yang digunakan. 12 Maret 1789, Raden Mas Danukusumo. Tuduhan, menghasut petani. Metode, pencabutan kuku tangan dan kaki secara perlahan dengan penjepit panas. Durasi, 14 jam sebelum akhirnya ia memohon untuk dibunuh. 5 Juni 1802, Peter van der Broek. Tuduhan, pengkhianatan terhadap company. "Ini bukan sekadar catatan," kata Yono, suaranya kini bergetar, bukan karena semangat, tapi karena kengerian yang murni. Ini adalah katalog penderitaan. Tiba-tiba, sebuah suara dentuman keras terdengar dari lantai atas. Pintu utama yang tadi mereka biarkan terbuka, terbanting menutup. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara napas mereka yang memburu yang terdengar. "Angin?" tanya Sukron dengan wajah pucat pasi. "Mungkin," jawab Jarwo tenang. "Atau mungkin bangunan ini hanya ingin kita tinggal lebih lama." "Jarwo, ini tidak lucu," sahut Rumi. "Aku ingin keluar. Kita sudah punya cukup rekaman dan buku ini. Ayo kita pergi." "1 menit lagi, Rumi," kata Jarwo, matanya masih terpaku pada buku yang dipegang Yono. "Yono, coba lihat halaman terakhir. Ada daftar nama yang belum sempat kuselesaikan di perpustakaan." Yono membalik halaman-halaman buku itu. Halaman-halaman terakhir tampak lebih bersih, seolah-olah baru ditulis beberapa dekade lalu, bukan berabad-abad. Ia berhenti pada sebuah halaman yang hanya berisi daftar 10 nama. Yono terdiam, matanya membelalak. Senter di tangannya bergetar hebat. "Yono, ada apa?" tanya Atmo. Yono tidak menjawab. Ia menjatuhkan buku itu. Buku itu terbuka tepat di halaman terakhir. Asih memberanikan diri untuk mengambilnya dan menyorotkan senter. Ia membaca nama-nama itu dengan suara gemetar. Yono, Atmo, Yudo, Joko, Rumi, Anis, Yati, Sukron, Asih. Asih berhenti. Suaranya hilang di tenggorokan. "Hanya 9 nama?" tanya Sukron bingung. "Siapa yang ke-10?" Asih menatap Jarwo. Jarwo masih berdiri di sana, di kegelapan yang tidak terjangkau oleh cahaya senter mereka sepenuhnya. Jarwo tidak ada dalam daftar itu. "Jarwo, namamu tidak ada di sini," bisik Asih. Jarwo melangkah maju ke dalam lingkaran cahaya. Wajahnya yang tadi tampak lelah, kini terlihat segar, seolah-olah ia baru saja mendapatkan energi baru dari udara busuk di ruangan itu. "Tentu saja namaku tidak ada di sana, Asih," kata Jarwo dengan nada bicara yang sangat sopan, sangat tenang, sehingga terdengar jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. "Kalian tidak mencantumkan nama penulis di daftar korban, bukan?" "Apa maksudmu?" Yono melangkah maju, mencoba mengintimidasi Jarwo dengan tubuh besarnya. "Jangan bercanda di tempat seperti ini, Wo. Tidak lucu." Jarwo menatap Yono dengan tatapan dingin. "Yono, kakek buyutmu adalah seorang pengkhianat di keraton. Ia menjual informasi kepada Belanda yang mengakibatkan 3 anggota keluarga Wreda digantung. Apakah kau pikir darah bisa memaafkan?" Yono tertegun. "Bagaimana kau? Bagaimana kau tahu tentang kakek buyutku?" "Aku tahu segalanya tentang kalian semua.
Lanjut Jarwo, suaranya mengalun seperti melodi yang mematikan. Rumi, nenekmu adalah selir yang meracuni salah satu putra Wereda. Atmo, leluhurmu adalah hakim yang menandatangani surat penyitaan tanah keluarga kami. Kalian semua, kalian tidak berada di sini karena kebetulan. Kalian di sini karena undangan. Undangan apa? Teriak Sukronya mulai panik. Kita kesini karena proyek dokumentermu, Jarwo. Jarwo tersenyum. Kali ini senyumnya sangat lebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih bersih. Proyek dokumenter hanyalah cara untuk memastikan kalian semua berkumpul di satu tempat tanpa ada yang curiga. Aku butuh kalian semua di sini, di tempat di mana semuanya dimulai. Kau gila! Yono menerjang Jarwo dengan tinjunya. Namun, Jarwo dengan gesit menghindar. Di saat yang bersamaan, Yono menjerit kesakitan. Ia terjatuh ke lantai sambil memegangi kakinya. Di bawah cahaya senter yang bergoyang, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah jebakan besi tua yang tersembunyi di bawah debu telah mencengkram pergelangan kaki Yono. Gigi-gigi besi yang berkarat itu amblas ke dalam daging, menghancurkan tulang dan memutuskan urat tendon. Darah segar menyembur keluar, membasahi lantai marmer yang haus. "Yono!" teriak Asih. Ia mencoba mendekat, namun Jarwo menghalangi jalannya. "Jangan sentuh dia, Asih. Itu hanya akan mempercepat prosesnya," kata Jarwo. Di tangannya kini sudah tergenggam sebuah pisau kecil dengan bentuk melengkung yang aneh. Silet angin. "Jarwo, tolong! Apa yang kau lakukan?" Anis menangis histeris. Jarwo mengabaikan Anis. Ia berjongkok di samping Yono yang sedang mengerang kesakitan. "Kau tahu, Yono, dalam catatan tahun 1789 yang kau temukan tadi, metode untuk pengkhianat adalah pengulitan. Tapi aku rasa, untukmu, aku akan mulai dengan sesuatu yang lebih personal." Jarwo mengayunkan pisaunya dengan gerakan yang sangat cepat dan presisi. Sebuah sayatan panjang tercipta di punggung Yono. Yono menjerit, sebuah suara yang tidak pernah mereka bayangkan bisa keluar dari tenggorokan manusia. Itu adalah suara penderitaan yang murni, yang merobek kesunyian malam di Cirebon. "Lari!" teriak Atmo. Mereka semua berhamburan menuju tangga, namun tiba-tiba pintu besi yang menuju ke atas terbanting menutup dan terkunci secara otomatis. Mereka terjebak. "Jangan terburu-buru," suara Jarwo terdengar bergema di seluruh ruangan bawah tanah. Malam masih panjang, dan sejarah membutuhkan waktu untuk ditulis dengan benar. Asih terduduk lemas di sudut ruangan, air matanya mengalir deras. Ia menatap Jarwo yang kini sedang sibuk dengan Yono yang sudah tidak berdaya. Ia melihat sosok yang selama ini ia kagumi, sosok yang ia pikir adalah pelindung mereka, kini berubah menjadi monster yang paling nyata. Jarwo menoleh ke arah Asih, membiarkan darah Yono membasahi tangannya. "Jangan takut, Asih. Kamu yang terakhir. Aku ingin kamu mendokumentasikan setiap momen ini. Bukankah itu tujuan kita? Bukti nyata sejarah?" Di luar, angin kumbang semakin kencang bertiup, membawa aroma laut yang kini bercampur dengan bau darah yang segar. Kota Cirebon tetap tenang di bawah cahaya neonnya, tidak menyadari bahwa di sebuah bangunan tua di pinggir sungai, sebuah tradisi kuno yang mengerikan baru saja dibangkitkan kembali. Narasi sejarah seringkali melupakan detail-detail kecil yang dianggap terlalu mengerikan untuk diingat. Namun, bagi keluarga Wereda, detail adalah segalanya. Kecepatan denyut nadi, kedalaman napas, dan warna darah yang keluar dari sayatan adalah indikator dari sebuah karya seni. Jarwo, sebagai pewaris terakhir dari garis darah yang terkutuk itu, merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab suci untuk memastikan bahwa seni ini tidak punah dimakan modernitas. Ia menatap 9 temannya yang kini meringkuk ketakutan di berbagai sudut sel yang terkunci. Mereka bukan lagi mahasiswa-mahasiswa cerdas yang penuh harapan. Mereka adalah kanvas. Dan malam ini, Jarwo akan melukis sebuah mahakarya yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah, meskipun tidak akan pernah ada orang yang berani menceritakannya. Mari kita mulai bab selanjutnya. Bisik Jarwo pada kegelapan. Suara gesekan pisau pada batu asah mulai terdengar, beradu dengan suara isak tangis yang tertahan. Di ruang bawah tanah itu, waktu seolah berhenti berputar. Hanya ada rasa sakit, darah, dan sejarah yang kembali menuntut tumbalnya. Asih memejamkan mata, namun ia tidak bisa menutup telinganya. Jeritan kedua Yono kembali pecah, lebih keras dan lebih panjang dari sebelumnya. Kali ini,
ia bisa mendengar suara kulit yang ditarik paksa dari daging. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, sehingga Asih merasa kulitnya sendiri ikut berdenyut kesakitan. "Jarwo, tolong berhenti," rintih Asih. Jarwo tidak menjawab. Ia hanya terus bekerja dengan ketelitian seorang maestro. Baginya, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah restu dari leluhurnya. Ini adalah penyucian. Cirebon yang megah dengan keraton-keratonnya, Cirebon yang religius dengan makam-makam wali, semuanya berdiri di atas pondasi yang sama. Ketakutan yang dikelola dengan sangat baik oleh orang-orang seperti keluarganya. Malam itu, di bawah tanah kota Udang, sebuah rahasia yang paling dalam mulai menampakkan wujudnya. Bukan hantu, bukan setan, melainkan kegelapan yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Dan Jarwo adalah perwujudan sempurna dari kegelapan itu. "Sejarah itu hidup, Asih," kata Jarwo sambil berdiri, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah merah. Ia butuh makan, dan malam ini kalian adalah perjamuannya. Suasana kembali hening, kecuali suara tetesan darah yang jatuh ke parit meja batu, mengalir perlahan menuju sungai, menyatu dengan air yang akan membawa cerita ini sampai ke ujung laut, di mana matahari tidak akan pernah berani terbit untuk menyinarinya. Untuk memahami bagaimana 10 orang ini sampai pada titik nadir kehidupan mereka, kita harus melihat kembali beberapa minggu sebelum malam berdarah itu. Cirebon di musim kemarau adalah tempat yang menantang. Debu jalanan berterbangan dan suhu udara bisa mencapai 36 derajat Celcius di siang hari. Jarwo selalu menjadi pusat gravitasi kelompok ini. Ia adalah tipe orang yang bisa membicarakan tentang pembantaian di masa lalu dengan nada bicara seolah ia sedang mendiskusikan resep masakan. Ketertarikannya pada keluarga Ureda awalnya dianggap sebagai obsesi akademik yang sehat. "Kita butuh sesuatu yang groundbreaking," katanya saat itu di perpustakaan kampus. Sesuatu yang membuat dokumenter kita tidak hanya berakhir di gudang kampus, tapi bisa diputar di festival film internasional. Asih di sisi lain adalah kontras dari Jarwo. Ia mengambil jurusan sejarah karena ia mencintai cerita tentang manusia, tentang perjuangan dan cinta. Ia seringkali merasa bahwa benda-benda tua memiliki ingatan. Saat pertama kali Jarwo menunjukkan dokumen tentang keluarga Ureda, Asih merasa dadanya sesak. Ada perasaan seperti ribuan jarum kecil menusuk kulitnya. Namun, ia mencintai Jarwo. Atau setidaknya, ia mencintai gambaran Jarwo sebagai pemimpin yang visioner. Cinta itulah yang membutakannya dari tanda-tanda bahaya. Yono, si atlet yang pragmatis, bergabung karena ia butuh nilai tambahan. Ia seringkali mengejek ketakutan Asih. "Sih, yang harus ditakuti itu orang hidup yang punya senjata, bukan orang mati yang sudah jadi debu," katanya suatu hari sambil tertawa. Kata-kata itu kini terasa sangat ironis saat ia menjadi orang pertama yang merasakan betapa mematikannya orang hidup yang memegang sejarah di tangannya. Atmo adalah otak di balik riset mereka. Tanpa kemampuan Atmo dalam melacak dokumen-dokumen lama, mereka tidak akan pernah menemukan lokasi bangunan tua itu. Atmo adalah orang yang teliti, namun ketelitiannya justru menjadi bumerang. Ia terlalu fokus pada fakta, sehingga ia lupa memperhatikan nuansa psikologis dari orang yang mengajaknya melakukan riset tersebut. Rumi dan Anis adalah sahabat karib. Mereka berdua adalah tipe mahasiswa yang ingin cepat lulus dan bekerja di museum atau instansi pemerintah. Mereka ikut proyek ini karena mereka merasa aman di bawah perlindungan Jarwo dan Yono. Rasa aman yang palsu. Joko, Yudo, Yati, dan Sukron adalah pelaksana teknis. Mereka adalah orang-orang di balik kamera dan mikrofon. Mereka jarang bicara, lebih suka bekerja dalam bayang-bayang. Dan ironisnya, dalam bayang-bayang pula lah mereka akan menemui ajal mereka. Kembali ke ruang bawah tanah. Jarwo menatap tubuh Yono yang kini sudah tidak lagi meronta. Napas Yono pendek-pendek, matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan yang berlumut. Jarwo telah menyelesaikan tahap pertama. Dengan sangat rapi, ia telah mengupas kulit dari punggung Yono, menyisakan daging merah yang bergetar setiap kali terkena udara dingin. Seni ini, gumam Jarwo, adalah tentang kontrol. Jika aku menyayat terlalu dalam, dia akan mati karena syok. Jika terlalu dangkal, dia tidak akan merasakan penderitaan yang cukup untuk membayar utang darah leluhurnya. Ia berbalik ke arah teman-temannya yang lain. Senter mereka masih menyala,
tergeletak di lantai, menciptakan sudut-sudut pencahayaan yang dramatis dan mengerikan. "Siapa berikutnya?" tanya Jarwo dengan nada santai, seolah-olah ia sedang menawarkan giliran untuk presentasi di kelas. Yudo mencoba berdiri, kakinya gemetar. "Jarwo, hentikan ini. Aku punya uang, keluargaku kaya, aku bisa memberimu apa saja. Tolong biarkan kami pergi." Jarwo tertawa kecil. "Yudo, uang tidak ada artinya bagi keluarga Oreda. Kami tidak pernah bekerja untuk uang. Kami bekerja untuk kepuasan melihat kebenaran terungkap di bawah mata pisau. Dan keluargamu? Kau tahu bagaimana mereka mendapatkan kekayaan itu? Mereka merampasnya dari janda-janda korban yang dieksekusi oleh leluhurku. Uangmu adalah darah yang sudah mengering. Aku hanya ingin darah yang masih segar." Jarwo melangkah menuju Yudo. Yudo mencoba berlari, namun ia tersandung kabel kameranya sendiri. Dalam sekejap, Jarwo sudah berada di atasnya, menekan dada Yudo dengan lututnya. "Jangan gunakan kamera ini untuk merekam kepalsuan lagi, Yudo," bisik Jarwo tepat di telinga Yudo. "Mari kita rekam sesuatu yang nyata." Suara pukulan benda tumpul terdengar. Jarwo menggunakan palu kayu besar yang ia ambil dari meja alat. Ia tidak memukul kepala Yudo. Ia memukul sendi bahu Yudo. Suara tulang yang remuk terdengar seperti kayu kering yang patah. Yudo menjerit, namun Jarwo segera menyumbat mulutnya dengan kain kusam. "Sendi adalah engsel kehidupan," kata Jarwo sambil terus memukul. "Tanpa engsel, manusia hanyalah seonggok daging yang tidak bisa bergerak. Sama seperti sejarah yang statis jika tidak ada yang menggerakkannya. Asih hanya bisa meringkuk, menutup matanya rapat-rapat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk." Namun, bau darah yang amis dan suara tulang yang remuk adalah kenyataan yang tidak bisa ia pungkiri. Di luar bangunan, kota Cirebon terus bernapas. Di pelabuhan, kapal-kapal besar bersiap untuk berangkat. Di masjid-masjid, suara pengajian sayup-sayup terdengar. Namun di sini, di titik yang terlupakan oleh peta modernitas, kegelapan sedang merayakan kemenangannya. Dan bagi 9 orang di ruangan itu, kematian mungkin adalah hal paling baik yang bisa mereka harapkan, karena Jarwo tidak berencana membiarkan mereka mati dengan cepat. Ia adalah seorang Wureda, dan bagi seorang Wureda, penderitaan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada kehidupan. Kegelapan di ruang bawah tanah itu seolah semakin pekat, menelan cahaya senter satu persatu, menyisakan hanya mata Jarwo yang berkilat, mata seorang predator yang telah menemukan kembali instingnya setelah tertidur selama berabad-abad. Sejarah Cirebon yang berdarah telah menemukan suaranya kembali, dan suara itu adalah jeritan yang akan menghantui kota ini selamanya.